dalam rangka penyampaian pidato pertama Bupati Alor masa jabatan tahun 2025-2030 hari ini Sabtu 8 Maret 2025 dimulai. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Alor, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Alor, yang terhormat komunikasi pimpinan daerah, hadirin undangan yang kami hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 8 Maret 2025 akan berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka penyampaian pidato pertama Bupati Alor masa jabatan tahun 2025-2030. Menjadikan pembangun kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat Bupati Alor. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Alor, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor, Forkopimda Kabupaten Alor, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Alor, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Ketua Organisasi Perempuan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan umat beragama, ada Romo, Ibu Pendeta, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, Ibu Kabupaten Alor, ada Bapak Anis Nakwapeta, Bapak Raja Alor, Bapak Raja Pinanggi, Raja Kui, Bapak
tokoh masyarakat yang hadir, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, para camat dan lurah, para desa di Kabupaten Alor yang hadir, para wartawan dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang mengikuti acara ini secara langsung maupun lewat live streaming. Singkatnya, hadirin sidang dewan yang terhormat, selaku insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih dan kebaikannya. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna dewan yang terhormat ini. Selanjutnya, saya atas nama keluarga dan lembaga DPRD Kabupaten Alor menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Kabupaten Alor, dengan harapan semoga Ramadan kali ini dapat meningkatkan keimanan, kedamaian dan keberkahan, dan selamat menjalankan masa prapaskah bagi umat Kristiani. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024 telah dilantik secara serentak di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Iskandar Lakamau SH MSI dan Saudara Rocky Winario SH MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor masa jabatan 2025-2030. Dengan harapan kiranya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati nantinya dapat bersama-sama dengan kami di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor membangun kemitraan dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, utamanya dalam upaya meningkatkan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Alor pada khususnya dan kepada bangsa dan negara pada umumnya, serta dapat melaksanakan program-program penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, semoga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab memimpin Kabupaten Alor ke depan selalu dalam kuasa dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengharapkan pertolongan tuntunan dan penyertaannya, maka dengan ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati Alor masa jabatan tahun 2023-2030 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Penyampaian pidato perdana oleh Bupati Alor masa jabatan tahun 2025-2030. Baik, yang terhormat Wakil Bupati Alor periode 2025-2030, Bapak Rocky Winario SH, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Bapak Paulus Prikmar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Bapak Jeremias Alexander KPK, dan Bapak Usman Saryono Prekari, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Alor, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor, Ketua Pengadilan Negeri Kalapan, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Alor, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Alor, para pejabat sipil TNI dan Polri tingkat Kabupaten Alor, Ketua Integra PKK, Ketua Persika Kegiatan Pidana, Ketua Bayangkari, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Kirana, Ketua Dharma Karini,
Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Dewan Asda, pimpinan BUMD, BUMN, pimpinan Dewan Pendidikan, pimpinan dan anggota partai politik, pimpinan dan pengurus organisasi masyarakatan LSM, para tokoh agama, pengurus organisasi kemasyarakatan, para tokoh masyarakat, dewan adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para wartawan, insan pers dan media, seluruh undangan peserta rapat paripurna yang saya muliakan. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, marilah kita berikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita yang berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka rapat paripurna dalam keadaan sehat. Semoga anugerah keberkatan ini memampukan kita untuk mengabdi dan berkarya dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Rentetan peristiwa dengan berbagai dinamika dalam masyarakat akhir-akhir ini sesungguhnya menunjukkan betapa berharga harmonisasi hubungan persaudaraan, betapa pentingnya kemitraan dan kesungguhan dalam mentaati berbagai ketentuan yang mengatur untuk terciptanya harmoni itu. Mengawali pidato perdana ini, izinkanlah saya menyampaikan saya bersama Wakil Bupati Alor, atas nama pemerintah dan juga atas nama pribadi serta keluarga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah bagi kaum muslimin dan muslimat, dan juga menyampaikan selamat menjalankan minggu-minggu secara prapaskah bagi umat Kristiani di hari ini. Kiranya momentum keagamaan ini memberi nilai ibadah khusyuk dan dapat memperkokoh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus melahirkan sikap solidar terhadap sesama umat ciptaan Tuhan untuk hidup berbagi berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita di nikmat Tuhan daerah ini. Pada momentum keagamaan ini, saya bersama Bapak Bupati Alor mengajak kita semua agar mari bersama-sama bergandengan tangan menjaga kerukunan dan toleransi untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan damai demi mewujudkan cita-cita bersama. Karena itu, apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh komponen daerah ini yang terus menjaga daerah ini dengan kesungguhan melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Sejarah perjalanan pemerintah daerah hari ini memasuki episode baru. Pergantian kepemimpinan daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hasil pilkada Kabupaten Alor tahun 2024 dimulai. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Alor oleh Presiden Indonesia telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025, dilanjutkan dengan pelaksanaan retret di Magelang tanggal 21 sampai 8 Februari 2025, dan selanjutnya serah terima jabatan bersama PJ Bupati Alor telah dilakukan di Kupang pada tanggal 1 Maret 2025. Momen bersejarah bagi kami, Iskandar Lakamau dan Rocky Linario telah diperkenankan Tuhan melalui kepercayaan masyarakat Kabupaten Alor menjadi Bupati Wakil Bupati Alor periode 2025-2030. Kemenangan kami adalah kemenangan seluruh masyarakat Alor, dari Marikaya sampai Marica, dari Lewen sampai Burak. Karena itu rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari saya dan Wakil Bupati Alor kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang telah mempercayakan kami untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Menakudai daerah ini merupakan suatu tanggung jawab besar yang akan kami laksanakan sebaik-baiknya untuk menjawab apa yang diharapkan masyarakat. Kami sadar bahwa tanggung jawab besar ini tidak bisa kami pikul sendiri,
namun harus dipikul bersama oleh semua entitas masyarakat Alor agar berbagai permasalahan daerah dapat kita atasi bersama sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Kami sadari sungguh dan kami imani tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia boleh berharga, tapi Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor atas kepercayaan ini. Membangun daerah ini di arah yang lebih baik menjadi komitmen kami berdua. Marilah kita berajut berbagai perbedaan sebagai suatu harmonisan dalam satu lingkaran lego-lego, bahu-membahu untuk memulai sejarah baru bagi kemajuan dan kesejahteraan Alor tercipta. Apresiasi dan terima kasih juga perlu saya aturkan kepada pemerintah daerah periode sebelumnya 2014-2019, Bapak Dr. Anus Amun Tobo dan almarhum Bapak Imran Dulu dengan berbagai keberhasilan dalam membangun daerah ini. Demikian juga kepada Bapak PJ Alor, Bupati Alor, Bapak Dr. Setsun Lili yang bekerja selama 1 tahun 3 bulan dengan sejumlah hal-hal baik yang telah dilakukan untuk daerah ini. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Alor dalam penyelenggaraan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk kemiskinan ekstrim pada angka 2,38%. Di sektor kesehatan, kita masih menerapkan dengan angka prevalensi stunting yang mencapai 37,3% pada tahun 2004 berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia. Angka gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, angka TBC dan HIV/AIDS yang cukup tinggi. Di sektor pendidikan, daerah masih diterapkan dengan sejumlah persoalan infrastruktur sekolah yang belum memadai, pemerataan guru yang sering menyebabkan ketimpangan belajar mengajar, kualitas guru, dan lainnya. Di sektor ekonomi, sejumlah sektor unggulan belum dikelola secara optimal. Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi di NTT, khususnya di Alor, belum dikelola secara baik. Pendapatan asli daerah yang masih sangat rendah, infrastruktur, jalan, dan jembatan khususnya di wilayah terpencil, pegunungan masih sangat terbatas. Kemudian berdampak terhadap aksesibilitas barang dan jasa sehingga mengganggu ekonomi masyarakat dan sejumlah permasalahan lainnya. Pimpinan dalam PTT serta Bapak Ibu tamu yang saya hormati. Sebagai bagian dari negara kesatuan Indonesia, Kabupaten Alor merupakan gugusan pulau-pulau terkecil terluar daerah perbatasan yang berbatasan laut langsung dengan Republik Timor Leste, sekaligus sebagai salah satu pusat kegiatan strategis nasional. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, membutuhkan komitmen yang kuat disertai hati yang tulus untuk membangun daerah ini dengan semangat gotong royong ke arah yang lebih baik. Bung Karno membangun bangsa ini dengan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi. Semangat yang harus kita lanjutkan. Koperasi harus hidup, ekonomi rakyat dikerayakan, dan petani, nelayan, buruh serta UMKM menjadi tulang punggung pembangunan. Pemimpinan yang kuat lahir dari visi yang jelas, keberanian dan strategi yang tajam. Kita tidak bisa menunggu, kita harus bergerak, bekerja dan bertindak dengan cermat dan cepat. Maka kami mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, dan masyarakat Kabupaten Alor untuk mewujudkan Kabupaten Alor yang aman, damai sejahtera, demokratis, maju, dan berkelanjutan. Alor memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini guna menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu tugas besar ini tidak bisa kami jalankan sendiri. Keberhasilan pembangunan Alor tergantung pada kerjasama yang erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditindaklanjuti
dengan surat edaran negeri nomor 900/833/SD tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2005 harus dipahami bukan sekedar sebagai angka penghematan, tapi sebagai strategi untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam keterbatasan ruang fiskal, kita harus menetapkan prioritas yang jelas, mengutamakan program yang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan Kabupaten Alor. Sehingga efisiensi anggaran bukan sekedar soal mengurangi angka, tetapi bagaimana kita dapat mendesain program yang menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Fokus utama kita adalah pembangunan prorakyat, pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan berkeadilan. Dengan perencanaan matang dan eksekusi tepat, setiap kebijakan harus bermanfaat bagi rakyat dan mendorong Alor untuk lebih maju. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Alor bersama DPRD telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Alor tahun 2025-2045 berdasarkan Perda nomor 1 berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2004 dengan visi, misi dan strategi untuk bersama mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Berdasarkan RPJMD maksud, maka pemerintah daerah masa periode 2025-2030 berperan strategis meletakkan fondasi pembangunan daerah dan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun ke depan. Dengan demikian, maka arah kebijakan pembangunan daerah yang akan kita laksanakan bersama untuk 5 tahun ke depan 2025 dan 2030 wajib dipetakan secara cermat untuk memastikan terbangunnya fondasi pembangunan yang kuat. Kebijakan pemerintah pusat untuk periode pemerintahan 2025-2030 diletakkan pada pencapaian 8 misi aspek kita dengan 17 program prioritas, antara lain swasembada pangan, air dan energi, pemberantasan kemiskinan, rumah murah, UMKM dan lainnya, termasuk program makan bergizi gratis untuk seluruh anak sekolah di Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi NTT, Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 telah menetapkan visi 5 misi dan 7 pilar pembangunan serta rasa cita ayo bangun NTT. Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, maka saya bersama Wakil Bupati dengan permenungan kami melihat realitas Kabupaten Alor saat ini. Kami telah menetapkan visi pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rencana kerja dan proses pembangunan yang akan kami jalankan selama 5 tahun ke depan. Visi dan misi yang akan kami usung bukan sekedar janji politik, tetapi menjadi tonggak awal, panduan utama dan arah kebijakan bagi pemerintahan kami. Visi kami adalah mewujudkan masyarakat Alor yang aman, damai, sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan. Alor aman, Alor damai sejahtera, Alor demokratis, Alor maju dan Alor berkelanjutan adalah Alor yang mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alor yang memberikan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Alor yang membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan Alor tercipta. Keberlanjutan bukan hanya mempertahankan kebijakan, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri
dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi yang mendatang. Keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial tidak sekedar bertahan, tetapi juga semakin memperkuat masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung pada intervensi pemerintah. Karena itu, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar memastikan program pemerintah tetap berjalan, tetapi menciptakan inisiatif yang tumbuh berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk mencapai visi tersebut, kami akan menerjemahkannya ke dalam misi serta program kerja yang konkret dan terukur dengan komitmen kerja keras dan semangat kolaborasi. Kita akan membawa Alor menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Misi kami untuk mewujudkan visi Alor aman, damai, sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan mencakup 6 misi, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya alam melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk koneksivitas dan aksesibilitas wilayah. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. 5. Memperkuat stabilitas keamanan tata wilayah, sistem demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. 6. Memperkuat tatanan kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program-program kerja telah kami susun semaksimal mungkin dan kami wujudkan dalam strategi pembangunan periode 2005-2030, yakni gerakan membangun dari timur dengan hati, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi menuju kemakmuran Alor yang disingkat Gerbang Timur. Dalam spirit Alor Berkemas, orang Alor beriman, berkeadilan, maju, aman dan sejahtera. Alor Berkemas yakni semangat untuk menata dan mengelola kembali daerah ke arah yang lebih baik dengan beriman untuk menghadirkan keadilan, kemandirian, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Alor. Berkemas juga bisa berarti program berkelanjutan sustainable menuju Sustainable Development Goals 2030 dan Indonesia Mars 2045 atau dalam konteks perencanaan jangka panjang 20 tahun. Gerbang Timur, gerakan membangun dari timur, yakni suatu gerakan yang kami cetuskan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada dengan metode penyelesaian secara berurut dan bertahap. Mulai dari permasalahan yang sangat rumit, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan daerah yang ada secara serampangan dan bersamaan tanpa suatu pengkajian yang mendalam, karena keterbatasan keuangan daerah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan daerah sekaligus. Kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas dengan angka ketergantungan pada pemerintah pusat yang masih sangat tinggi sudah harus menjadi peringatan bagi kita agar bisa memilih dan memilah prioritas kebutuhan dan masalah yang harus diatasi. Gerakan membangun dari timur bukan berarti pembangunan daerah harus dimulai dari timur, namun lebih pada makna filosofi. Pembangunan yang akan dilakukan harus berurutan sesuai prioritas permasalahan yang ada, agar penyelesaian dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Secara harfiah atau arti leksikal ada 3 kata kunci, yaitu gerbang timur dapat dijelaskan sebagai berikut. Gerbang merupakan sebuah pintu besar gerbang untuk keluar dan masuknya orang dalam sebuah kawasan tertutup yang dikelilingi oleh pagar tembok atau dinding. Pintu gerbang merupakan istilah yang digunakan oleh proklamator RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno pada pembukaan PBB 45 untuk menggambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia berterus baru memasuki pintu gerbang menuju Indonesia sejahtera. Menuju Indonesia sejahtera yang hingga kini belum tercapai batasnya. Bung Karno juga memandang lambang merah putih bendera Indonesia tidak saja berarti berani dan suci,
namun lambang kecerahan sang fajar timur yang menimbulkan kehidupan akhirnya berasal dari timur. Pintu gerbang dalam konteks pembangunan daerah pada periode Kabupaten Kabupaten Alor 2025-2030 adalah sebuah era baru atau pintu masuk bagi masyarakat Kabupaten Alor yang berada pada kawasan perbatasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur serta perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste untuk memulai membangun daerah menuju Alor Sejahtera 2030 dan Indonesia Emas 2045. Timur merupakan sebuah petunjuk arah mata angin dalam kompas dan menunjukkan matahari dan bulan terbit serta pusat kedatangan dan planet mengitarinya. Gerbang Timur merupakan sebuah strategi pembangunan pemerintah Kabupaten Alor periode 2005-2030 yang hendak menghantarkan masyarakat Kabupaten Alor yang berada pada posisi paling timur NTB dan perbatasan Indonesia Tengah dan Timur untuk menatap masa depan pembangunan dari berbagai posisi dan potensi yang dimiliki agar memiliki nilai jual bagi kesejahteraan masyarakat dan harga diri daerah menuju kejayaan daerah dan bangsa. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Strategi pembangunan yang akan kita kerjakan bersama selama 5 tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi yang melalui 5 pilar percepatan antara pilar peningkatan kualitas SDM, pilar transformasi ekonomi, pilar infrastruktur berkeadilan, pilar reformasi birokrasi, stabilitas keamanan, dan HAM, pilar pengelolaan lingkungan hidup yang ramah dan perwujudan harmoni sosial. 1. Pilar peningkatan kualitas SDM diwujudkan melalui pendidikan bermutu dan ramah untuk semua. Upaya memastikan seluruh anak berusia sekolah di Kabupaten Alor menikmati pendidikan 13 tahun secara baik. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Alor tahun 2004 adalah 12,48, merupakan salah satu tolak ukur untuk memastikan pemerataan akses peningkatan kualitas pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, dan ini harus dimulai dari fondasi yang kuat. Sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kami memahami bahwa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik serta memberikan fasilitasi yang memadai bagi siswa dan guru, sehingga anak-anak dan remaja di Kabupaten Alor tumbuh dengan keterampilan yang kompetitif, yang siap bersaing tingkat nasional maupun internasional sesuai perkembangan zaman. Kesehatan untuk semua melalui GESI, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, seruan keberpihakan semua pihak untuk mewujudkan hidup sehat sebagai pola hidup serta kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar yang tidak bisa ditawar. Pemerintah akan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan akan terus kami tingkatkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis. Selain itu, kami juga menaruh perhatian besar kepada tenaga kesehatan. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis akan terus diperkuat, sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas dan berbasis bukti. Tenaga kesehatan yang sejahtera dan kompeten akan menciptakan sistem kesehatan yang kuat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting dan penyakit kronis melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah di tingkat bawah. Peran Posyandu akan kami dorong menjadi pos komando utama dalam menangani masalah gizi dan pemberantasan stunting. Dengan penguatan peran ini, diharapkan Posyandu mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kami harap agar seluruh stakeholders, baik organ tim penggerak PKK, pimpinan Posyandu, pemerintah daerah, baik kecamatan maupun seluruh masyarakat, seluruh desa, lurah, yayasan, organisasi,
baik dalam maupun luar negeri, dan tentunya Kementerian di pusat untuk dapat saling bergotong royong bergerak bersama untuk inisiatif pemberantasan stunting. Puskesmas harus berperan lebih aktif dalam mendeteksi kasus stunting serta penyakit kronis sedini mungkin dengan sistem monitoring yang lebih baik. Risiko jangka panjang dapat ditekan secara signifikan. Perlindungan perempuan dan anak langkah sistematis untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin masif di daerah. Pada tahun 2024 terdapat 28 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Hal ini memacu pemerintah untuk lebih masif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak melalui pembukaan layanan call center, pendampingan hukum serta membangun kerjasama semua stakeholder dan seluruh elemen masyarakat. Pemuda perguruan tinggi riset dan masa depan daerah. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kutipan ini menggambarkan keyakinan Bung Karno bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pemuda memiliki peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah ini. Peran sebagai agen perubahan generasi penerus bangsa dan pengawas eksternal harus terus ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen untuk hadir dalam pengembangan organisasi kemudaan, peningkatan kapasitas pemuda, pembinaan olahraga berprestasi, dukungan pendanaan serta untuk startup pemuda milenial, dukungan pendanaan untuk riset dan pengembangan inovasi daerah bersama perguruan tinggi. 2. Pilar percepatan transformasi ekonomi. Hilirisasi akan menjadi fokus pemerintahan kami. Mengaktifkan program hilirisasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan setiap sektor dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Fokus pemerintah untuk percepatan transformasi ekonomi yakni melalui Wisma Raya, wisata maju, Alor Sejahtera. Menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas. Alor menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur, fasilitas penunjang, pariwisata dan promosi yang memadai, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, akan tercipta lapangan kerja baru dan peluang usaha bagi masyarakat dengan kerja sama dari semua sektor. Dalam mengembangkan potensi wisata di Alor, sehingga kita bisa jadikan Alor sebagai destinasi wisata yang mendunia, yang tidak hanya indah, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Wisma Raya memiliki kegiatan strategis dalam pengembangan meliputi penyelenggaraan event pariwisata terintegrasi atau auto visit dan mengikat para layang lomba foto bawah laut, perahu naga, mancing mania, pembangunan infrastruktur pariwisata secara bertahap, pemberian pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata, tenaga pendamping wisata, mendukung pengembangan desa wisata berbasis budaya dengan kearifan lokal, penetapan dan pengembangan destinasi wisata premium pada satu lokasi, penyediaan area parkir perahu wisata, wisatawan, promosi wisata melalui media sosial terintegrasi, penyediaan lahan-lahan sawah, lahan hortikultura yang dikemas untuk ekowisata. Tata pola percepatan peningkatan produktivitas lahan, langkah optimalisasi lahan di sektor pertanian, lahan basah, lahan kering, lahan peternakan, untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan negara dengan memastikan memanfaatkan lahan dikembangkan melalui pendekatan berbasis kebutuhan, sehingga tidak sekedar dilakukan penanaman berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan yang matang. Dengan strategi ini, petani dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk lokal. Langkah pemerintah dalam percepatan peningkatan produktivitas lahan melalui pembukaan lahan sawah baru 300 hektare, optimalisasi lahan sawah sejumlah wilayah potensial, pengembangan lahan kering 500 hektare, penyediaan bendung air di lokasi pengembangan sawah, penyediaan irigasi pada saluran primer, penetapan wilayah pengembangan hortikultura untuk mendukung makan gizi gratis, penyediaan alat dan mesin pertanian, peralatan pasca panen, penyediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani,
penyediaan rantai pasar bersama pihak ketiga dan Bulog, optimalisasi peran penyuluh pertanian di lapangan. Pada sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif, peran pemerintah untuk membangun rantai pasok dan penerapan teknologi untuk memaksimalkan nilai ekonomi plus bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk mendorong program satu desa satu produk unggulan. Bantuan modal usaha bagi UMKM yang telah memiliki legalitas usaha, pendataan dan pendampingan koperasi, dukungan pendanaan bagi industri kreatif, fasilitas pinjaman kur, penyediaan startup digital di industri, pengembangan dan fasilitas pengelolaan rumput laut, pengembangan perikanan darat, serta membangun kemitraan dengan pengusaha pihak ketiga dalam pengembangan UMKM. Pengurangan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui kolaborasi seluruh sektor di daerah untuk mencapai target kemiskinan tahunan yang telah ditetapkan. Langkah pemerintah dalam pengurangan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, yakni melalui penyediaan data kemiskinan terintegrasi, yakni melalui penyediaan data kemiskinan terintegrasi, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha bagi keluarga miskin, dukungan pemerintah daerah untuk program perlindungan sosial, optimalisasi pemanfaatan dana desa, dan penyediaan dermaga air minum listrik khusus bagi masyarakat miskin. 3 pilar infrastruktur berkeadilan. Pembangunan infrastruktur yang layak adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air, dan akses terhadap air minum bersih menjadi prioritas utama. Pembangunan ini akan mengadopsi pendekatan green and blue infrastruktur dan tidak hanya memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Akses listrik yang merata dan penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan ini dilakukan secara inklusif untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal dan terpencil guna menciptakan pemerataan dalam proses pembangunan. Konektivitas antar wilayah terus diperkuat guna mendukung mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Tentunya kami sangat memahami bahwa selain infrastruktur fisik yang telah disebutkan, infrastruktur non fisik juga memegang peran yang sangat krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Infrastruktur ini mencakup sistem hukum, regulasi, kebijakan pemerintah, layanan kesehatan, serta mekanisme keuangan dan perbankan yang semuanya berkontribusi kepada keberlanjutan dan stabilitas berbagai sektor. Dengan adanya infrastruktur non fisik yang kuat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 4. Pilar reformasi birokrasi, stabilitas keamanan dan hak asasi manusia. Kami berkomitmen pada tata kelola pemerintahan difokuskan pada profesionalisme dan pelayanan publik yang responsif. Kami percaya bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya tentang kebijakan yang dirancang pada kantor-kantor pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana suara didengar dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Kami berkomitmen untuk birokrasi yang melayani dengan inovatif, untuk mendukung optimalisasi peran pemerintahan dan peran publik yang semakin baik melalui percepatan penerapan teknologi digital, digitalisasi pemerintah, peningkatan pelayanan publik dengan penerapan teknologi digital, percepatan peningkatan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal, kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam penanganan permasalahan pemerintahan dan aktivitas pembangunan di daerah, penegakan disiplin kerja melalui penandatangan fakta integritas, pembukaan unit pengaduan masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi pimpinan dan masyarakat, serta kerjasama dengan media massa untuk publikasi berita pemerintahan dan pembangunan, pemberantasan KKN, penyediaan satu data terintegrasi melalui website pemerintah, pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan, pembentukan
optimal pelayanan publik serta harmonisasi hubungan pemerintah dan Forkopimda. Meningkatkan pendapatan aset daerah dan mengoptimalkan pendapatan aset daerah serta investasi daerah dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti pendataan pajak, kerjasama dengan pihak swasta, dan pemanfaatan aset daerah sehingga meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kegiatan strategis yang akan dilakukan pemerintah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, penyediaan sumber-sumber PAD baru, pengelolaan lahan parkir di tiap tingkatan, penyediaan dermaga untuk bongkar muat perahu nelayan di lokasi pasar kendaraan, optimalisasi pengelolaan gedung KIR, koordinasi dengan ahli penaksir harga tanah dan bangunan untuk rumah milik Pemda guna pemberlakuan tarif baru, kemudahan perizinan, keakuratan data investasi, dan keamanan wilayah. Pembangunan wilayah dan pembangunan wilayah perbatasan salah satu mimpi besar masyarakat untuk terrealisasinya pembentukan daerah otonomi baru Pantar dan pembangunan wilayah perbatasan yang semakin baik sebagai garda terdepan NKRI. Komitmen yang semakin baik sebagai garda terdepan NKRI dan komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan melalui percepatan DOP Pantar, pemetaran wilayah kecamatan dan desa kelurahan, koordinasi pembangunan PLBN Maritai, pembangunan jalan lingkar selatan, koordinasi pembangunan kantor bea dan cukai di Maritai, pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan, pembangunan sarana transportasi darat laut udara di wilayah perbatasan. 5. Pilar percepatan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah dan perwujudan harmoni sosial melalui kelestarian lingkungan hidup dan harmoni sosial sebagai langkah menciptakan tatanan kehidupan antar manusia dan alam yang semakin harmonis untuk menciptakan ekosistem kehidupan berkelanjutan. Komitmen pemerintah yang memastikan penanganan sampah, penyelesaian sampah plastik di laut dan darat, penanggulangan bencana dan adaptasi lingkungan, reboisasi lahan kritis, penguatan modernisasi beragama. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu-tamu yang saya hormati, kami menyadari bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang terintegrasi, dan karena itu sinergitas pembangunan antar tingkatan pemerintahan menjadi penting untuk dilakukan. Langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah kami sampaikan merupakan perwujudan dari upaya dalam mewujudkan cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi menuju cita-cita mulia Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, menjadi hal mutlak bagi pemerintah Kabupaten Alor sejalan dengan pemerintah provinsi dalam menciptakan program yang selaras dengan cita dengan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat Alor tercipta. Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini dikerjakan di tingkat pusat terdiri dari 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, demi penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 4. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. 5. Membangun gas dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu,
berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang dicetuskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT melalui gerakan Ayo Bangun NTT dengan tujuan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan akan menjadi bagian integral dalam pembangunan di Kabupaten Alor melalui sinergitas pembangunan antar tingkatan pemerintahan ini diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan yang telah ditetapkan bersama. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu yang saya hormati. Arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan, sebagaimana yang telah digambarkan, akan segera dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Alor tahun 2025-2030 untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai langkah awal, kami telah menyiapkan program 100 hari kerja, sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk sesegera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Alor. Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program 100 hari kerja melalui semangat Alor bersinar dan cekatan, bersih, rapi, sehat, aman, terang, cerdas, kuat, dan transparan. Bersih dan rapi mencakup kebersihan lingkungan dan pemerintahan yang bersih. Komitmen kami dalam kebersihan lingkungan melalui instruksi kepada seluruh organisasi perangkat daerah maupun instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, BUMN, BUMD, TNI, Polri, serta masyarakat untuk membudayakan kebersihan lingkungan, bakti sosial pada fasilitas umum dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta evaluasi secara berkala untuk memastikan budaya kebersihan lingkungan tetap berkelanjutan. Pemerintahan yang bersih menuju pada bersih internal dengan melaksanakan evaluasi internal yang bertujuan untuk melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan birokrasi ke arah yang lebih baik, pendekatan disiplin dan penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan kualitas dan kompetensi. Kunjungan kerja lapangan sidak dan gerakan disiplin dengan sasaran OPD, sekolah, desa, lembaga pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan merumuskan permasalahan yang masuk ke dalam kebijakan guna mencapai solusi pemecahan masalah, percepatan dan penindakan penanganan kasus-kasus aparatur melalui optimasi fungsi tugas tim TPTGR, tuntutan kebenaran dan tuntutan ganti rugi, penetapan perjanjian kerjasama PKS dengan Kejaksaan Negeri Alor dan Polres Alor untuk penanganan kasus ASN maupun pemerintah desa lurah, penetapan PKS untuk percepatan pengembalian kerugian keuangan negara dan daerah, penandatanganan fakta integritas untuk peningkatan kinerja OPD, dan tolak KKN serta percepatan penanganan proyek-proyek pemerintah yang mangkrak. Sehat, komitmen kami dalam penanganan kesehatan yang penekanan terhadap prevalensi penyakit menular, pelayanan kesehatan gratis, dan penurunan angka prevalensi stunting. Langkah dalam mengoptimalkan penurunan prevalensi stunting yang melalui penguatan posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting. Anak-anak adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Kelembagaan posyandu akan diperkuat dengan mengoptimalkan perannya dalam deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi dan kampanye hidup sehat, serta mengoptimalkan organisasi perangkat daerah sebagai orang tua asuh. Aman, komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan memaksimalkan sinergitas pemerintah, TNI dan Polri guna mengoptimalkan pencegahan dan penanganan gangguan Kaptimas serta penertiban pelanggaran peraturan daerah. Dengan komitmen ini diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dalam kondisi aman dan nyaman. Terang, komitmen untuk menjadikan Alor terang akan diawali dengan normalisasi penerangan jalan umum agar kota menjadi terang sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan gangguan Kaptimas yang akhir-akhir ini menjadi marak. Langkah pemerintah yang akan dilakukan melalui koordinasi dengan PLN dalam rangka normalisasi lampu jalan. Cerdas,
Kami berkomitmen mendukung pelajar berprestasi yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan. Identifikasi sarana pendidikan yang menjadi kewenangan serta menentukan prioritas pembangunan sarana pendidikan dan penempatan tenaga guru secara merata dalam wilayah Kabupaten Alor akan menjadi perhatian khusus dalam 100 hari kerja. Kuat komitmen kami melalui penguatan kelembagaan pemerintahan, peningkatan UMKM dan kelompok tani dalam mendukung makan bergizi gratis, penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem cash management yang disediakan melalui sistem perbankan, tindak lanjut pembentukan daerah otonomi baru pantar, penguatan pengelolaan daya tarik wisata melalui bersama dengan pihak ketiga. Transparan. Komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang transparan melalui informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada masyarakat dengan sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, penguatan koneksi dan interaksi dengan masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil, menjamin keterbukaan informasi terkait kebijakan anggaran, penggunaan sumber daya publik, serta pembukaan unit pengaduan masyarakat call center. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu kami, saya hormati. Target ini tujuh kita capai cita-cita ini dengan kebersamaan dan semangat gotong royong dalam persatuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya dan Bapak Bupati Alor, kami memohon dengan penuh dan dalam diri hati dukungan kami paling dalam. Kami mohon dukungan dari DPRD Kabupaten Alor, seluruh Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Alor untuk bergandengan tangan, sekali lagi bergandengan tangan, memajukan Alor tercinta. Untuk itu mari kita berkolaborasi, bekerja sama, bekerja keras dan melangkah bersama demi mewujudkan Kabupaten Alor yang aman, damai sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan. Demikian gambaran arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Alor periode 2005-2030. Kami sungguh menyadari akan dimampukan dalam meliput tanggung jawab ini bersama seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Alor. Mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada 1. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor. 2. Pimpinan dan anggota TNI Polri yang telah mengawal proses pilkada secara aman dan damai. Penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu, partai pengusung, tim sukses dan para relawan selama proses pilkada, seluruh warga masyarakat Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, kebersamaan, hati yang damai dalam membangun Alor ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam gerbang timur dan spirit Alor berkemas. Sekian. Doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor.
Dalam kesempatan yang bermartabat ini, marilah kita menyampaikan syukur kita kepada Allah atas berkat dan penyertaannya yang telah kita alami pada hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya membawakan doa menurut keyakinan Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur tak terhingga kami aturkan kehadirat-Mu, karena hingga saat ini kami masih dianugerahi rahmat kehidupan, waktu dan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dan karya hidup kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu karena hari ini kami boleh ada bersama di tempat ini untuk suatu tujuan yang luhur dan mulia, yakni rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati Alor masa jabatan 2025-2030. Semua rencana dan pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu sendiri. Kami terus menaruh harapan dan beriman kepada-Mu bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi hidup kami, teristimewa dalam penyelenggaraan sidang paripurna hari ini. Oleh karena itu, kami mohon dengan rendah hati, berkatilah kami, semoga kami diberi hati yang bersih, tulus dan bijaksana untuk memahami dan bekerja sama mewujudkan niat baik bagi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga terus memohon, berkatilah pemerintah kami, baik eksekutif maupun legislatif, TNI, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya, agar mereka dengan kesehatan jiwa dan raga yang baik terus berkarya memimpin dan membangun daerah ini dalam kebersamaan dan persaudaraan cinta dengan semua pihak. Jauhkanlah segala hal jahat yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan hidup di daerah ini, sehingga kami dapat hidup dan berkarya dalam suasana aman dan damai. Biarlah kami saling bergandengan tangan dalam mewujudkan berbagai program yang dicanangkan, baik sebagai pemerintah maupun masyarakat di daerah ini, serta semua orang yang selalu berniat baik untuk berusaha dan berjuang meningkatkan kesejahteraan hidup bersama, serta menghormati harkat dan martabat manusia demi kehidupan yang layak. Biarlah melalui usaha dan niat terus mereka, masyarakat kami semakin merasakan dan mengalami kehadiran-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Cinta, sebagai manusia kami hanya bisa merencanakan, berusaha menurut kemampuan kami. Dalam kelemahan dan keterbatasan ini, kami hanya dapat berharap bahwa hanya Allah sajalah yang dapat mengubah segala sesuatu. Semoga nama-Mu tetap kami puji hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPD Kabupaten Alor.
Terima kasih juga pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Alor yang hadir dan membersamai pelaksanaan paripurna pidato perdana pada hari ini. Terima kasih juga orang tua semua yang berkesempatan hadir dan telah melaksanakan kegiatan ini hingga selesai. Dengan demikian maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa serta mengharapkan pertolongan, tuntunan dan penyertaannya, maka dengan ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tahun 2025 dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati Alor masa jabatan tahun 2025-2030 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Ketua DPRD Kabupaten Alor, maka sudah seluruhnya acara rapat siang. Shalom.